Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Di awal panel mereka sedang membicarakan karena kemunculan gerbang dungeon yang besar ini. Guild Drawsword, Demon, Undefeated King, dan Snow Mountain Guild dipanggil. Lalu mereka pun melihat sisa anggota Drawsword yang dipimpin oleh Reiji Sugimoto yang sudah menjadi Master Guild setelah kematian Goto Ryuji. Mereka kehilangan 7 anggotanya termasuk Goto Ryuji di Pulau Jeju. Dan mereka berkata mungkin mereka akan menjadi guild terbaik di Jepang melebihi Guild Drawsword. Mendengar itu sisa anggota Drawsword pun terlihat kesal. Lalu para hunter tadi pun pergi begitu saja. Kanae berkata bahwa dia mendengar rumor bahwa Snow Mountain Guild dan Demon Guild bergabung menjadi satu dan memiliki 4 hunter rank S sama seperti mereka. Dan Sugimoto pun berkata kalau mereka benar-benar bersatu sudah pasti jadi guild terkuat di Jepang. Dan di sisi lain petinggi ini mengatakan dengan nada marah, kenapa asosiasi hunter tidak mengambil tindakan? Karena gerbang dungeon rank S telah muncul, kenapa belum ada tindakan? Dan bagaimana kalau terjadi dungeon break? Pria ini menjelaskan bahwa hunter rank S tidak mungkin bisa menyelesaikan dungeon rank S. Mereka harus memanggil hunter rank nasional. Lalu kakek-kakek ini berkata bahwa Perdana Menteri dan semua guild master dari guild besar ada di sini. Dan dengan melihat kejadian di Pulau Jeju, sudah pasti hasil penyerangan dungeon rank S tidak sesuai perkiraan. Lalu ada seorang pria yang menyarankan untuk meminta bantuan Thomas Andre. Lalu pria satunya pun menjelaskan apa menurutmu ada biaya untuk meminta bantuan dari Thomas Andre. Dan dikarenakan kemunculan gerbang semakin banyak, seluruh dunia juga menyewa hunter bayaran. Dan entah berapa banyak hunter yang bisa membantu penyelesaian dungeon rank S di sini. Lalu Sugimoto berkata bahwa ada satu orang, asal memberikan uang yang cukup maka dia akan meminta bantuan kepada hunter yang menurutnya sanggup. Dan orang itu adalah Master Barrier yang bernama Yuri Orlov. Dan Sugimoto akan pergi meminta bantuannya. Dan di sisi lain di dalam mobil, Jinwo pun sangat senang karena sekarang levelnya sudah 101. Dan kunci memasuki kuil Kartenan juga sudah terbuka. Dan level skill subclassnya juga naik level. Dan Jinwo sangat menantikan apa yang akan dia dapat setelah naik level 102. Lalu ketika sudah di parkiran, Jinwo berpikir apakah Jinho menyelesaikan semuanya sendirian. Menurut Jinwo memang hal yang bagus jika wakil master bekerja dengan giat, tetapi dia juga harus mempekerjakan beberapa staf. Lalu Jinwo melihat Chehe-in, dan Chehe-in terkejut melihat Jinwo. Ketika Chehe-in ingin pergi, Jinwo langsung menghampirinya dan bertanya kenapa Chehe-in berusaha kabur. Dan Jinwo bertanya ada keperluan apa di kantor mereka. Chehe-in yang gugup pun menunjuk ke arah mobilnya. Dan Jinwo pun menyadari karena mereka pergi menggunakan skill Shadow Exchange, jadi mobilnya Chehe-in tertinggal di parkiran. Lalu Chehe-in bertanya, apakah Jinwo ada waktu sebentar? Chehe-in pun memikirkan apa maksud dari foto selfie bersama Yo So-hyun. Apa anggota perempuan itu lebih unggul darinya? Padahal sudah jelas rank S lebih hebat dari rank A. Dan Chehe-in semakin mikir yang aneh-aneh dan mengira apa mungkin mereka berdua pacaran. Lalu Chehe-in pun mengatakan bahwa Byung-gu menyuruhnya menyampaikan pesan kepada Jinwo tentang kekuatan Jinwo. Mendengar itu Jinwo pun terkejut. Lalu Jinwo pun mengajak Chehe-in untuk berbicara di dalam kantor saja. Dan ketika di dalam, Chehe-in bertanya, apa ada seseorang di kantormu? Jinwo menjelaskan bahwa wakil masternya sedang mengurus penyelesaian gerbang. Mendengar itu, Chehe-in pun sedikit salting karena di sini hanya ada mereka berdua. Sambil membuat minuman, Jinwo bertanya, bagaimana Byung-gu menyampaikan pesan tentang kekuatannya kepada Chehe-in. Chehe-in pun menjelaskan bahwa hari itu dia mendengar suara untuk meminta menyampaikan pesan kepada Jinwo bahwa Jinwo harus berhati-hati dengan kekuatannya karena kekuatan itu terlalu kuat dan mengerikan, dan menyuruh Chehe-in menyampaikan pesan tentang prajurit asli Sung Jinwo. Singkat cerita, di dalam dungeon, Jinwo yang sedang memakan roti memikirkan jika saja yang dikatakan Chehe-in itu benar. Jinwo berpikir bahwa dia harus mengetahui inti dari kekuatannya sendiri. Daripada bertambah kuat, mengetahui hal ini jauh lebih penting. Lalu Jinho berkata bahwa ini mengingatkannya ketika menyelesaikan dungeon rank C bersama Jinwo. Jinwo pun berkata, telan dulu makananmu baru berbicara.
Lalu Jinho berkata makhluk summon Jinwo bisa bergerak sendiri waktu mereka makan dan istirahat di sini. Dan Jinwo bisa menyerahkan semuanya kepada makhluk summon. Jinwo pun berkata bahwa tidak begitu juga. Lalu Jinwo menunjuk semut yang memakan bangkai monsternya dan berkata entah mereka menyelesaikan tugasnya atau tidak jika tidak Jinwo perhatikan. Lalu Jinho bertanya, apakah Jin-ah tidak apa-apa setelah melalui hal yang mengerikan itu? Jinwo menjelaskan bahwa Jin-ah hanya perlu istirahat yang cukup. Lagi pula sudah ada prajurit terkuat yang melindunginya. Jinwo pun berpikir, selagi ingat ayo lihat sedang apa mereka. Berkat skill Shadow Storage-nya naik level, Jinwo mendapatkan kemampuan Shadow Sense yang bisa melihat langsung melalui mata prajurit Shadow. Jinwo pun melihat Jin-ah. Dan di sana terdengar suara yang mulia dan terlihatlah Beru dan adiknya yang sedang tertidur pulas. Jinwo pun akhirnya menyadari pantas saja Beru berkata aneh. Ternyata dia suka menonton drama. Dan di tempat lain ada ibunya yang sedang berbelanja dan ada Jong-in dan Yonho yang sedang bertengkar. Lalu terlihatlah Chehe-in yang sedang mandi. Setelah melihat itu Jinwo pun terkejut dengan pipinya memerah. Jinho bertanya apakah Jinwo tadi ketiduran. Jinwo berpikir bahwa dia harus meminta maaf soal ini nanti ke Chehe-in dan mentraktirnya sesuatu. Lalu Jinho bertanya apakah Jinwo sudah mendengar berita kemunculan gerbang Dungeon Rank S di Jepang. Dan katanya kurang dari 3 hari lagi akan terjadinya Dungeon Break. Dan mereka sedang mengumpulkan hunter terbaik di seluruh dunia. Dan bertanya apakah mereka sudah menghubungi Jinwo. Jinwo berkata bahwa dia mendapat panggilannya. Tetapi ada pekerjaan yang jauh lebih penting. Jinwo pun berpikir bahwa dia akan memenuhi undangan sistem dan memasuki kembali kuil Kartenon, tempat di mana dia akan mendapatkan semua jawabannya. Dan dalam sehari lagi kebenarannya akan terungkap. Lalu Jinwo pun berkata bahwa jika Jinho sudah selesai, ayo melanjutkan pekerjaannya. Dan di sisi lain Yuri Orlov berkata bahwa dirinya adalah yang paling hebat di antara hunter TV support. Dan dia sudah membaca data yang dikirim Guild Drawsword. Dan pilihan yang tepat karena hunter Jepang langsung mengevakuasi warga di sana. Lalu Yuri bertanya, apakah benar cuma 6 hunter rank S yang bisa digerakkan di Jepang? Sugimoto menjelaskan itu benar, karena untuk menangani dungeon rank A yang muncul di beberapa penjuru Jepang, setidaknya 1 rank S dari setiap guild dikerahkan, dan mereka bertiga dari guildnya akan mewakili yang lain untuk bergerak. Yuri Orlov pun berkata ini adalah hal yang buruk, dan bertanya bagaimana bisa kalian melindungi tanah air jika seperti itu. Lalu Yuri Orlov meletakkan botol minumnya dan berkata 3,6 miliar yen per tahun dan 10 juta yen per hari. Maka dengan begitu akan dia tahan gerbang Dungeon Rank S itu selama yang mereka mau. Sugimoto pun terkejut mendengar itu. Lalu Yuri Orlov berkata bahwa dengan 3,6 miliar yen kalian bisa melindungi tanah air kalian. Dan itu jauh lebih murah daripada harus membayar Thomas Andre. Lalu Minoru bertanya kepada Kanae, apakah Kanae bisa berbahasa Rusia dan mengerti apa yang dikatakan pemabuk ini. Kanae menjelaskan bahwa dia tidak mengerti, tetapi sepertinya bukanlah hal yang baik. Lalu Yuri Orlov berkata lagi, apakah kalian akan menyelamatkan tanah air kalian atau menelantarkannya begitu saja? Dan bertanya memangnya situasi kalian sekarang punya pilihan, dan bahkan masih kurang jika kalian menjilat dan memohon. Lalu Sugimoto bertanya, apa kamu sangat yakin dengan kemampuanmu? Yuri berkata tentu saja, dan itu jauh lebih menguntungkan daripada menyewa ratusan kroco seperti di belakang Sugimoto. Mendengar itu, Minoru dan Kanae pun terlihat marah. Meski tidak mengerti apa yang dikatakan Yuri, tetapi mereka tahu bahwa Yuri menghina mereka. Lalu mereka pun terkurung oleh barier. Dan Yuri berkata bahwa dilarang bergerak tanpa seizinnya. Dan keluarlah jika kalian bisa. Minoru dan Kanae pun terkejut karena pergerakan hunter rank S seperti mereka menjadi sangat berat. Lalu Sugimoto pun berkata bahwa kemampuan Yuri sudah dia pastikan. Tetapi Sugimoto tidak mengetahui apakah negara menyetujui jumlah bayaran ini. Dan untuk sekarang Sugimoto memutuskan untuk percaya pada kemampuan Yuri Orlov. Dan di sisi lain Jinwo berpamitan kepada ibunya. Lalu ibunya berkata bahwa Jinwo tidak harus mengkhawatirkan dirinya. Jinwo pun berkata iya, dan dia ada janji untuk hari ini dan dia akan segera kembali. Lalu Jinwo pun menggunakan kuncinya dan lokasi gerbang dungeon untuk pemakaian kuncinya telah ditentukan. Dan di sisi lain di depan sekolah ada gerbang dungeon yang muncul lagi. Dan untung saja sekolahnya ditutup, kalau tidak akan menjadi repot dengan kerumunan para siswa.
Lalu petugas itu pun berkata bahwa kamu tidak boleh masuk ke sini. Lalu Jinwo membuka topi jaketnya, dan petugas itu pun terkejut karena itu adalah Hunter Sung Jinwo. Jinwo bertanya sudah berapa lama gerbangnya muncul. Petugas itu menjelaskan bahwa sudah 3 hari. Lalu Jinwo pun kesal karena katanya gerbang dungeon tidak akan muncul sebelum informasi lokasi kuil Kartenon diketahui. Lalu Jinwo bertanya apakah sudah ada hunter yang masuk. Petugas itu menjawab bahwa sudah masuk sekitar 2 jam yang lalu. Lalu Jinwo berkata bahwa kalian harus menghentikan penyerangan ini sekarang juga, karena dungeon ini sangat berbahaya. Kalau tidak semuanya akan mati. Petugas itu pun kebingungan karena penilaiannya menyebutkan bahwa ini dungeon rengse. Lalu petugas itu bertanya apa maksudnya semuanya akan mati. Lalu Jinwo pun memasuki gerbang itu dan berkata bahwa dia akan menyuruh para hunter itu untuk mundur dan tidak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Dan di dalam dungeon, tim hunter itu sudah sampai di depan gerbang kuil Kartenon dan mereka bertanya-tanya apakah ini ruangan bosnya. Tetapi tempat ini tidak mau terbuka dan bahkan sihir mereka tidak bisa menggoresnya. Lalu Jinwo pun datang dan berkata bahwa di balik pintu itu adalah perangkap. Dan salah satu hunter terkejut karena kedatangan Jinwo. Hunter itu bertanya kenapa kamu bisa tahu. Jinwo pun menjelaskan bahwa dia adalah survivor double dungeon. Dan para hunter itu pun menyadari bahwa itu adalah Sung Jinwo hunter rank S. Jinwo mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Jadi dia yang akan menggantikan dan menyuruh para hunter itu kembali saja. Lalu Jinwo pun mendekati pintu itu dan muncul notifikasi untuk menggunakan kuncinya. Jinwo pun berpikir bahwa ini berbeda dari sebelumnya dan sekarang dia harus menggunakan kunci. Para hunter pun kebingungan karena Jinwo bisa membuka pintu itu. Lalu para hunter pun menegur Jinwo karena dungeon ini sudah dibeli oleh Bravery Guild. Jadi Jinwo tidak memiliki hak untuk menyuruh mereka kembali. Lalu Jinwo pun berkata bahwa dia tidak akan memperingatkan lagi. Dan jika ada yang mau masuk silahkan. Lalu hunter itu pun berkata bahwa dia akan masuk. Lalu muncul notifikasi bahwa seseorang tanpa kunci memasuki kuil Kartenon dan aksesnya ditolak. Lalu patung itu pun langsung menyerang hunter itu. Untungnya Jinwo sempat menariknya. Dan terlihat patung batu itu memegang sebuah pedang. Jinwo pun berkata bahwa semua yang di dalam sana adalah monster seperti itu dan bertanya apakah kalian masih ingin masuk. Lalu Jinwo menyuruh mereka keluar dan menghubungi asosiasi hunter dan mengatakan bahwa munculnya double dungeon. Lalu Jinwo pun memasuki kuil Kartenon dan muncul notifikasi bahwa pemegang kunci telah memasuki kuil Kartenon. Lalu Jinwo pun berpikir bahwa sekali lagi dia kembali ke sini. Tetapi sekarang berbeda dengan yang dulu. Dan Jinwo bisa merasakannya bahwa patung-patung ini bukanlah makhluk hidup. Mereka hanya boneka seseorang. Dan cuman ada satu yang memancarkan energi sihir di ruangan ini. Dan Jinwo mengatakan bahwa kaulah musuh sebenarnya. Jinwo pun bertanya apakah kau masih mau membisu dan meminta patung itu untuk menjawab pertanyaannya. Namun patung itu diam saja. Lalu tanpa disangka patung itu pun tersenyum dan berkata akhirnya Jinwo sampai sejauh ini. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.